Salam kemenangan. Saudara, hari itu bangsa Israel harus memilih antara Rehabeam dan Yerobeam. Saudara, dan mereka melihat Rehabeam sangat tidak berpengalaman, masih muda, bicaranya tidak enak. Maka mereka memilih Yerobeam. Tetapi pilihan mereka tidak karena doa. Mereka tidak sadar bahwa pilihan mereka membawa mereka kepada kehancuran. Bahkan kepada penyembahan berhala. Saudara, hari-hari ini bangsa kita harus memilih. Saya berharap saudara berdoa. Karena pilihan kita harus benar yang dari Tuhan. Saudara, dan ada pelajaran yang kita mau ambil dari Yerobeam. Saudara, Yerobeam adalah seseorang yang diangkat dari bawah. Saudara, Yerobeam adalah seseorang yang dinubuatkan akan menjadi seperti Daud. Tetapi sayang, reaksinya sangat berbeda dengan Daud. Saudara, semua perbuatannya berbalik, saudara, 180 derajat dengan Daud. Dan kita mau belajar, saudara, hari ini kita mau belajar satu lagi dari sikap Yerobeam yang berbeda dengan Daud. Saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 14 ayat 3. Bawalah 10 roti, kue kismis, sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Saudara, dia adalah seorang raja, saudara. Tetapi hari itu dia tahu dia ada di dalam masalah. Dia sedang ditegur Tuhan. Anaknya sakit dan dia tahu dia berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pada waktu Daud memilih untuk doa dan puasa, maka dia memilih mengutus istrinya. Bahkan dia sendiri tidak berani untuk menghadap dan pergi kepada nabi itu. Dia mengutus istrinya. Saudara, berapa banyak dari kita yang tidak berani menghadapi persoalan. Kita lari dan kita mencoba lewat jalan belakang. Saudara, ada banyak orang yang berdalih dan tidak mau ikut campur dalam banyak hal. Bukan karena dia tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi karena dia tidak mau menghadapi persoalan. Sekali waktu ada keributan antara suami istri dan konseling. Saudara, saya berkata pada suaminya, gampang. Berlututlah kepada istrimu dan minta maaf. Saudara, dan si suami terus berdalih, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah bisa untuk minta maaf, apalagi berlutut aneh. Seperti film India, dia berdalih dan berdalih, saudara. Saudara, dan akhirnya dia memilih membawa istrinya ke tempat saya. Untuk saya disuruh menasehati istrinya. Tetapi dia sama sekali tidak berani menghadapi istrinya. Padahal dia yang bersalah. Dia yang memang kedapatan merugikan saudara perusahaan sampai hampir bangkrut. Sekali lagi, berapa banyak orang yang seperti ini. Pada waktu saya berkata tidak bisa. Kamu yang harus menghadapi istrimu. Saudara, dia berdalih dengan cara apa? Dia mengirimkan saudara bunga. Saudara, dan sekali lagi dia mengirimkan bunga dan mengirim istrinya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Diberikan tiket, tetapi sama sekali dari mulutnya tidak pernah ada pengakuan. Tidak pernah berlutut, sehingga ujungnya pabrik itu hancur. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak maupun orang tua. Ada banyak sekali orang tua, anak-anak yang tidak pernah berani menghadapi masalah, tapi berlaku seperti Yerobeam, seperti bapak ini. Dan pada saat kita tidak berani menghadapi face to face dengan keadaan, dengan masalah, maka ujungnya adalah kehancuran. Saya bangga dengan ayah saya. Hari itu kami sedang nonton TV dan ayah saya pulang. Saudara, dan dia tiba-tiba marah. Dia berkata kepada kami, nonton terus. Dan dia matiin TV-nya. Dia berkata, masuk sana, belajar. Saudara, dengan omelan orang tua lah seperti biasa. Saudara, dan ketika dia masuk, ibu saya berkata kepada ayah saya dengan lembut, Pak, anak-anak itu baru keluar 10 menit. Mereka sudah selesai buat PR, mereka sudah selesai belajar, dan mereka baru keluar 10 menit. Kenapa kamu langsung menghakimi dan tidak tanya saya? Kenapa kamu datang dari kantor bukannya menyapa dan memeluk dan memberikan kepada mereka apresiasi, tetapi marah-marah? Saudara, ayah saya diam, terus dia mandi. Begitu mandi, saudara, kami di kamar, dia datang dan dia berlutut di depan kami. Saudara, itu kejadian kecil.
Harusnya dia cukup berkata, anak-anak, sorry ya, papa salah. Atau dia berkata, anak-anak yuk keluar, nonton lagi. Tapi hari itu dia berlutut di depan kami. Dan dia berkata, maaf, papa marah-marah. Papa menghakimi dengan tidak benar. Bahkan papa ya sama sekali tidak adil dengan kalian. Dan dia berkata, ampuni papa dan doakan papa. Saudara, ini peristiwa sangat membekas. Dan itulah yang membuat saya sampai hari ini tidak pernah menunda-nunda. Kalau saya berbuat salah, saya akan mengaku di depan umum. Saya akan minta maaf. Saudara, karena saya tahu saudara itu adalah kunci untuk kita naik. Itu adalah kunci untuk kita membenahi. Itu adalah kunci pemulihan. Itu adalah kunci kesembuhan. Beranilah untuk menghadapi dan jangan menghindar. Tapi ada kedua hal yang sangat mengerikan dari Yerobeam. Saudara, ketika Daud pada waktu bersalah, dia membeli sebidang tanah. Dia bahkan saudara membangun mezbah. Dan ketika orang berkata, Pak, rajaku ini gratis. Aku ingin ikut memberikan sebuah korban mezbah buat Tuhan. Dan Daud berkata, tidak. Karena aku tidak akan memberikan korban tanpa membayar apa-apa. Dia berkata, aku tidak akan memberi kepada Tuhan yang biasa. Aku memberi Tuhan yang terbaik. Sebelum dia meninggal, dia menyediakan semua yang namanya emas tidak terhitung. Saudara, tembaga, kayu, semua yang terbaik. Orang pernah menghitungnya sekitar saudara 800 triliun. Saudara, untuk apa? Untuk persiapan rumah Tuhan. Daud berkata, bagaimana mungkin aku tinggal di istana sedangkan Tuhan hanya ada sebuah tenda. Tetapi apa yang diberikan oleh Yerobeam, saudara, kepada nabi itu sebagai wakil dari Tuhan. Dia memberikan 10 roti. Saudara bisa bayangkan, raja memberikan 10 roti. Saudara, dia memberikan apa lagi? Kismis. Saudara, bahkan dia memberikan air madu. Saudara, madu yang asli tidak bercampur air. Madu yang asli itu mahal, saudara. Apalagi madu hutan yang terbaik. Tetapi bahkan dia tidak rela memberikan madu asli, saudara. Dia memberikan madu yang bercampur air. Dia memberikan air madu. Betapa mengerikan. Hari ini berapa banyak kita memberikan kepada Tuhan sisa kekuatan kita. Berapa kali bahkan orang berkata, jangan kasih perpuluhan. Karena perpuluhan cuma memperkaya gereja-gereja. Padahal gereja rumah Tuhan butuh pelayanan. Butuh saudara begitu banyak alat musik. Butuh saudara orang-orang full timer yang merelakan diri. Pergi ke misi, ke pedalaman dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada cinta. Karena tidak ada hormat. Karena tidak ada penghargaan. Karena tidak ada saudara hubungan dengan Tuhan. Dan hari ini coba kita cek. Ketika Tuhan memberikan 1 hari 24 jam. Berapa banyak yang kita berikan untuk Tuhan? Apakah sungguh kita memberikan madu? Ketika pagi hari kita berikan yang terbaik, yang terindah kepada Tuhan. Apakah kita memberikan saudara uang kita untuk kita pakai dalam pekerjaan Tuhan? Apakah kita memberikan hati kita, penyembahan kita, bahkan pengabdian kita? Sekali lagi, beri madu yang murni, yang sejati. Dan jangan madu yang bercampur air dan sangat murahan. Karena Tuhanlah sumber hidup kita. Dia memberi kita oksigen. Dia memberi kita kemampuan. Dia memberi kita kasih. Dia memberi iman. Dia memberi kekuatan. Sepanjang tahun ini, mari bersikaplah seperti Daud dan bukan Yerobeam. Tuhan Yesus memberkati.